warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Adik, perkenalkan saya Nur Aulia. Saya mahasiswa keperawatan dari Kemenkes Poltekkes Padang. Baiklah, di sini saya akan mengedukasi Ibu dan Adik tentang penyakit skabies. Sebelumnya apakah Ibu bersedia dan Adik? Sedia. Untuk waktunya yaitu sekitar 15 sampai 30 menit. Apakah Ibu dan Adik tahu apa itu skabies? Baiklah, skabies ialah penyakit kulit yang terjadi karena adanya tungau yang bernama Sarcoptes scabiei yang selanjutnya disebut dengan tungau skabies. Tungau ini kecil berukuran 0,3 sampai 0,4 mm dan berwarna transparan. Skabies ini memiliki gejala yaitu berupa rasa gatal hebat pada malam hari. Dan rasa gatal ini biasanya timbul di bagian tubuh seperti lipatan-lipatan tubuh, yaitu pada jari-jari alat kelamin. Nah, skabies ini berbeda dengan penyakit kulit biasa ya Ibu dan Adik. Kalau skabies ini rasa gatalnya yaitu pada malam hari dan rasa gatalnya tuh gatal sangat gatal. Kalau penyakit kulit yaitu rasa gatalnya biasa aja. Dan kalau pada skabies ini kemerah-merahannya itu sangat banyak dan seperti jerawat ya Bu ya, dan kemerahannya itu kecil-kecil. Kalau pada penyakit kulit yaitu kemerahannya besar dan dia tidak banyak. Nah, selanjutnya ada beberapa tanda dan gejala dari skabies. Yang pertama yaitu galian kulit yang tipis dan tidak beraturan, berbentuk luka atau benjolan pada kulit, dan muncul koreng atau lecet karena digaruk. Dan kadang disertai dengan nanah karena infeksi kuman akibat garukan. Nah, selanjutnya, apakah Ibu tahu bagaimana caranya supaya kita tidak tertular atau terkena skabies? Dengan mandi. Benar sekali Ibu dan Adik. Biasanya Adik berapa kali mandi dalam sehari? 3 jarang 1 kali. Abis besok Adik mandi rajin ya, minimal 2 kali dalam sehari ya. Baik Kak. Cara pencegahan supaya kita tidak terkena tertular skabies yaitu dengan pertama yaitu mandi setiap hari menggunakan sabun dan menggunakan air bersih. Yang kedua yaitu menghindari kontak langsung dengan individu yang terkena skabies. Kita tidak boleh terkena kontak fisik langsung yang lama dengan orang yang terkena skabies karena itu dapat menyebabkan kita tertular. Ketiga yaitu dengan cara mengelola barang-barang pribadi seperti mencuci pakaian, handuk, spray, sinar ratu dengan air panas dan mengeningkannya di bawah sinar matahari. Yang keempat yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara penularan dan pencegahan skabies melalui penyuluhan kesehatan atau edukasi yang seperti kita jalankan saat ini ya Ibu dan Adik. Selanjutnya yaitu dengan menghindari pemakaian baju, handuk, spray secara bersamaan. Tidak tidur bersama dengan orang yang terkena skabies, dan mengobati seluruh anggota keluarga yang terkena skabies dengan cepat, serta membersihkan ruangan yang digunakan penderita skabies dengan secara menyeluruh dan divakum. Selanjutnya yaitu rajin membersihkan lingkungan rumah seperti lantai, karpet, sofa, dan alas kaki dengan alat penyedot debu dan disinfektan. Nah, selanjutnya kan Adik sudah terkena skabies nih Ibu. Nah, adapun perawatan yang harus kita lakukan supaya penyakit skabies Adik ini cepat sembuh. Yang pertama yaitu tidak menggaruk daerah yang gatal. Yang kedua yaitu menjaga lingkungan yang bersih atau menjaga bersih lingkungan. Yang ketiga yaitu melakukan persoalan higien yang benar seperti mandi minimal 2 kali dalam sehari. Selanjutnya yaitu menghindari pemakaian barang yang sama dengan keluarga yang menderita skabies. Selanjutnya yaitu membersihkan semua bagian tubuh dengan memakai sabun dan air hangat dan air yang mengalir dan tidak air dari yang kotor ya Bu ya. Nah, selanjutnya itu menggunakan krim atau lotion yang dirasakan oleh dokter. Apakah Adik sudah mendapatkan krim dari dokter Ibu? Sudah. Nah, krim atau obat tersebut jangan lupa rutin untuk dipasangkan ke adiknya ya Bu ya. Jangan sampai lupa karena jika lupa kumannya tidak mati dan akan kembali muncul lagi ya Bu ya. Nah, Ibu dan Adik tenang saja. Di sini saya akan memberikan tips dan anjuran jika terkena skabies. Yang pertama yaitu segera periksa ke puskesmas atau
rumah sakit terdekat bila penyakit skabies ini terkena. Yang kedua yaitu cuci semua baju dan alas tidur dengan air panas. Yang ketiga yaitu mandi teratur dengan sabun. Keempat yaitu apabila ada yang sakit skabies, periksakan semua anggota keluarga yang kontak dengan pasien. Jika ternyata menderita penyakit skabies, obati semuanya secara serentak agar tidak terjadi penularan ulang. Nah, terakhir yaitu hendaknya bapak, hendaknya ibu mendapati anaknya sakit skabies, mengajukan kepada anaknya untuk berobat secara cepat di puskesmas terdekat. Baiklah ibu dan adik, di sini saya akan mengambil intervensi tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar. Apakah ibu dan adik bisa mengikuti saya? Pertama itu kita bilas tangan dengan air mengalir, kemudian tuangkan sabun secukupnya, kemudian gosokkan tangan. Dia ada 6 langkah ya bu ya. Langkah pertama yaitu seperti ini, kita usap-usap sebanyak 4 kali. Kemudian langkah kedua, masukkan tangan yang satu dengan satunya lagi ke dalam sela jari sebanyak 4 kali. 4. Nah, langkah ketiga yaitu dengan cara begini ya bu ya, adik. Yang keempat yaitu dengan cara mengunci sebanyak 4 kali juga. Nah, yang kelima yaitu dengan cara seperti ini. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara gosok-gosokkan kayak gini ya bu ya, di telapak tangannya. Nah, apakah ibu dan adik mengerti? Nah, mencuci tangan itu yang baik dan benar ketika yang pertama yaitu cuci tangan sebelum makan, setelah batuk atau bersin, sebelum menyiapkan makanan, saat ke kamar mandi. Kedua yaitu cuci tangan setelah dari luar rumah atau sebelum masuk ke sekolah atau tempat lain dengan anak. Yang ketiga yaitu gunakan sabun khusus cuci tangan. Yang terakhir yaitu lepaskan perhiasan seperti jam tangan dan cincin jika mencuci tangan dan gulungkan baju ke atas ya ibu dan adik. Apakah ibu dan adik paham? Nah, dengan cara mencuci tangan ini dapat mencegah penyebaran penyakit skabies ya bu ya. Baiklah ibu, hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada ibu dan adik. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.